Minyak kita yang menjadi salah satu bahan pokok bagi masyarakat kelas bawah biasanya mudah ditemukan di pasar tradisional. Namun, 2 bulan terakhir ini keberadaan minyak kita sulit untuk ditemukan. Bahkan jika ada, dijual dengan harga yang tinggi, hampir mendekati harga minyak lainnya. Kondisi krisis global saat ini mempengaruhi pemasok kelapa sawit dan plastik sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, hingga harga minyak kita tembus Rp22.000. Saat ini, masyarakat harus menghadapi kenyataan, tidak lagi bisa mengonsumsi minyak kita dalam waktu dekat, hingga terpaksa beralih ke merek minyak lainnya. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Ahmad. Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mas Ahmad? Selamat siang. Kabar baik. Waalaikumsalam Mas Andrews. Semoga sehat semua. Alhamdulillah kita di sini dalam keadaan yang sehat. Kita langsung saja membahas minyak kita, minyak yang disubsidi oleh pemerintah ini mengalami kelangkaan, Mas Ahmad. Ini menjadi hal yang ironis sekali ya, karena negara kita, Indonesia tercinta ini penghasil kelapa sawit terbesar, namun mengalami kelangkaan minyak goreng. Dan bahkan saat ini jika ditemukan harganya juga sudah menembus di Rp20.000 lebih rupiah. Menurut Mas Ahmad, dari kacamata Mas Ahmad, ini apa yang sebetulnya sedang terjadi, Mas? Karena ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Ya, sebenarnya kita harus catat dulu ya bahwa minyak kita itu adalah instrumen penjaga stabilitas harga minyak goreng ya. Setelah kita dulu pernah langka, pemerintah mengeluarkan kemudian DMO, Domestic Market Obligation. Kalau Anda mau ekspor, Anda harus supply dulu di domestik. Jadilah kemudian yang supply domestik itu minyak kita. Jadi minyak kita itu sebetulnya bisa kita bilang adalah harga minyak rakyat begitu ya. Dan kalau kita lihat apa sih penyebabnya, kenapa sudah ada AHT ya, harga eceran tertinggi 15.700 sebenarnya, tetapi di lapangan tadi yang diberitakan 22.000, 23.000 per liternya. Sebetulnya apa yang terjadi ya? Kalau kami mencatat setidaknya ada 3 alasan ya. Pertama, ada persoalan distribusi yang tidak merata. Ya. Distribusi ini disebabkan rantai pasok yang terlalu panjang, bisa jadi dari produsen minyak goreng yang berkewajiban memenuhi DMO itu sampai ke pasar itu terlalu panjang rantainya ya. Mungkin ada pendistribusian atau penyaluran yang tanda petik ya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu bahwa ada persoalan pengawasan. Pengawasan dalam hal ini adalah regulatornya adalah Kementerian Perdagangan soal HET ini, harga eceran tertinggi ini. Karena ketika tidak ada pengawasan yang terjadi di pasar-pasar, ya pihak distributor itu seenaknya aja menaikkan harga ya. Apalagi ternyata ini bisa dikonversi juga menjadi harga ekspor sawit yang sekarang lagi naik. Jadi ada juga distributor itu yang nakal ya, tanda kutip ya, mengurangi. Saya kira kasus yang lalu ya, kira-kira 6 bulan yang lalu, 1 liter minyak kita itu kan tidak ada 1 liter kalau kita pernah sempat heboh ya. Lagi-lagi ini pengawasannya belum diperbaiki. Dan saya kira yang terakhir adalah ini adanya tekanan biaya bahan baku ya, terutama CPO yang harganya kelihatannya naik terus. Ya, ketekanan harga ini membuat ya produsen CPO yang tadinya biasa mengolahnya menjadi minyak sawit, minyak kita, sekarang tergoda untuk ekspor keluar. Ya, saya kira sebetulnya kenaikan harga sawit ya itu seharusnya tidak boleh menjadi alasan ya untuk kemudian tidak tersedia minyak kitanya di pasar, apalagi membuat alasan harga HET-nya harus dinaikkan karena dianggap gap-nya terlalu jauh. Karena minyak kita ini adalah instrumen negara untuk memastikan masyarakat prasejahtera itu mendapatkan minyak goreng. Dulu namanya minyak goreng curah yang kualitasnya, yang kemudian mutu dan ketersediaannya itu menjadi tidak dipikirkan. Sekarang sudah ada minyak kita, sebetulnya sudah selangkah lebih maju, lebih bagus. Tetapi karena tadi
pengawasannya rendah, rantai pasok yang terlalu panjang, apalagi ada oknum-oknum tertentu yang memainkan kenaikan harga sawit ini sebagai alat untuk menyalurkannya kepada ekspor, ini menjadi problematik. Nah, saya kira ini semua sebetulnya tanggung jawab lebih besar kepada pihak regulator. Dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Demikian. Baik. Jadi ada 3 poin penting yang saya catat. Yang pertama adalah rantai pasoknya. Distribusinya panjang sekali ya, Mas Ahmad. Yang tidak kalah penting adalah pengawasan tata kelolanya. Regulator, yaitu dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, yang mana harus bisa mengawasi dengan ketat jangan ada distributor yang nakal, yang menaikkan harga dari minyak goreng ini. Dan yang selanjutnya adalah tekanan harga CPO yang kian lama kian melambung ya. Inikah yang menyebabkan juga para pengusaha lebih akhirnya seperti yang Mas Ahmad katakan mementingkan ekspor daripada menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sendiri, Mas Ahmad? Iya, sebenarnya kalau kita lihat regulasi DMO bahwa Anda punya domestic market obligation sebelum Anda melakukan ekspor. Jadi kuota ekspor sawit CPO itu tergantung bagaimana pemenuhan kebutuhan DMO mereka. Saya kira ini satu regulasi yang bagus. Cuman kan kita sering kali ya Andrew ya mendengar bahwa regulasinya bagus tapi pengawasan implementasinya lemah. Ini yang menyebabkan akhirnya meskipun sudah diatur sedemikian bagusnya, ya tetap saja ya ada oknum-oknum tertentu yang coba memainkan ya data ini supaya tidak stabil, akhirnya menguntungkan mereka. Saya kira ada persoalan di situ juga, tapi tentunya kita tidak bisa menyalahkan pihak swasta dalam hal ini, kan mereka adalah ya selalu ya mencari celah ya dalam mengenerate profit. Yang kita harus perkuat harusnya regulator kita dalam hal ini adalah pemerintah sendiri ya. Kita punya produsen-produsen CPO yang tersebar di seluruh negeri. Apakah pengawasnya itu juga tersebar di seluruh negeri, kan itu pertanyaannya. Kalau pengawasannya minim ya lagi-lagi ya kenapa kita membuat minim? Efisiensi Pak, ya lagi-lagi berarti efisiensinya tidak tepat kalau dipotong untuk mengurangi tenaga pengawas. Nah, saya kira ini berkelindan ya, satu sama lain saling berkaitan sehingga kita harus lebih aware lagi, lebih memaksa, lebih giat lagi, lebih banyak lagi untuk pengawasannya. Kalau enggak ini kasihan rakyat kecil kita yang memberikan minyak kita. Ingat, minyak kita ini bukan minyak premium ya, bukan minyak yang ada di mal-mal yang dalam arti semua orang bisa membeli dengan harga yang mahal. Minyak kita ini memang harganya sudah ada harga eceran tertingginya, dan ini untuk mereka yang membutuhkan sebagai pengganti minyak curah. Alangkah sedihnya kita kalau buat orang yang prasejahtera saja minyaknya susah gitu loh. Apalagi mereka kemudian harus membayar lebih mahal lagi. Ingat, kemampuan mereka itu sangat terbatas. Kalau seandainya minyak goreng aja udah naik, ya mereka tentunya akan kesulitan lebih dalam lagi dibandingkan masyarakat kelas menengah begitu. Oke, saya mau bergeser ke pemerintah sendiri. Kita punya yang namanya Bappenas, Badan Pangan Nasional, yang seharusnya bisa menjaga kebutuhan pokok kita. Ada 9 bahan pangan yang harusnya dijaga ya, termasuk salah satunya adalah minyak goreng. Apakah Bappenas selama ini tidak punya cadangan agar bisa mengamankan minyak goreng kita? Stok kita sebetulnya sampai saat ini bagaimana, Mas Ahmad? Ya, ini cukup menarik ya, meskipun minyak goreng dalam kategori 9 kebutuhan pokok, 9 sembako itu ya, tetapi dalam hal cadangan ya yang dikuasai oleh Badan Pertahanan Pangan Nasional itu khusus untuk minyak goreng tidak ada, tidak dikuasai langsung oleh Bappenas itu. Beda dengan beras ya, ada stok beras bahkan ini dikuasai langsung. Kemarin ada beras bansos ya yang musim pemilu 2024 yang lalu itu Bappenas menyetoknya luar biasa ya, bahkan sebetulnya ini lembaga baru tapi diberikan kepercayaan untuk menyetok begitu banyak. Pertanyaannya, beras bisa, kenapa minyak goreng nggak bisa? Ya kalau kita lihat jenis pasar dari minyak sawit Indonesia itu adalah jenis pasarnya adalah oligopoli. Artinya pasar ini disediakan oleh para oligark ya yang sedikit ya, kemudian dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tentunya kalau kita sudah memahami ekonomi, ketika kita mengetahui bahwa pasarnya oligopoli, maka kita harus punya intervensi pemerintah yang kuat.
Karena kalau tidak, ini oligopoli ini akan membuat satu kartel atau konglomerasi yang bisa kemudian menggerakkan kenaikan harga sehingga akhirnya masyarakat dikenakan harga minyak goreng yang cukup mahal. Nah, kalau kita sudah memahami ini ya berarti government intervention atau partisipasi pemerintah itu harus wajib ada. Ya. Nah, kita sayangnya ya BUMN kita di kelapa sawit ataupun di minyak goreng ini relatif small, kecil lagi. Ini kebanyakan pihak swasta. Tapi oleh karena itu kita sebetulnya bukan menyalahkan pihak swasta ya, tetapi bagaimana kemudian negara ya orang mencari untung kan bisa aja ya, wajar lah kita anggap. Tetapi kalau negaranya kuat, pengawasannya sempurna ya saya kira semuanya bisa tertib. Tapi kalau kitanya lemah, aparat sipilnya juga ikut bermain, ya akhirnya regulasi hanya regulasi yang ujung-ujungnya kenaikan harga akan terjadi. Begitu, Andrew. Baik, jadi pengawasan, tata kelola, dan juga regulasinya harus jelas ya. Baik, menarik sekali perbincangan kita, Mas Ahmad. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad melanjutkan diskusi kita. Jadi saat ini minyak minyak yang disubsidi oleh pemerintah tengah langka dan juga harganya sudah menembus Rp22.000. Kita tahu juga saat ini situasi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Harga dolar juga sudah menembus Rp18.000. Jika minyak goreng juga sudah langka dan harganya melambung Rp22.000. Apa side effect dari jangka pendek, menengah, dan panjang untuk masyarakat kita, terutama ibu rumah tangga dan pelaku UMKM kita, Mas Ahmad? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dampak ke dapur rakyat ya, ibu rumah tangga, UMKM itu sangat langsung terasa ya. Sebutlah misalkan minyak goreng ini ya. Ini minyak goreng ini kan digunakan oleh UMKM, para tukang gorengan, ya, mereka yang punya dapur-dapur kecil, restoran-restoran, ya, itu ketika salah satu komponennya khususnya adalah minyak naik, ya, mereka pilihannya dua, menaikkan harga atau melakukan efisiensi, pengurangan pegawai gitu. Dan kalau seandainya mereka sudah tidak bisa mengurangi pegawai, ya mereka mau nggak mau harus menaikkan harga, akhirnya menimbulkan inflasi, daya beli masyarakat menjadi tertekan lagi, harga lebih mahal gitu. Tapi sebelum itu, Andrew, saya kira saya ingin menggarisbawahi, menggunakan istilah minyak kita sebagai minyak subsidi, ya itu tidak tepat sebenarnya, karena ini bukan dikeluarkan dari kantong APBN langsung. Ini dikeluarkan oleh perusahaan yang ingin ekspor minyak CPO, dia harus menyetor sekian ton begitu ya, yang sebanding dengan sekian ton juga dengan ekspornya, itu ada angkanya 20%, kalau saya nggak salah aturannya, harus menyediakan di dalam negeri dengan harga yang disepakati oleh pemerintah, dalam hal ini 15.700. Mereka sendiri yang mendistribusikannya, yang mengemasnya, sampai kemudian mereka kemudian melaporkan ya kepada regulator, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, kami sudah menyalurkan sekian bobotnya sehingga kami punya kuota ekspor sekian. Jadi kalau dibilang ya minyak subsidi APBN itu salah, tetapi minyak goreng rakyat itu benar. Karena digunakan untuk menjaga stabilitas harga saat kemarin 2022 kita mengalami kelangkaan, sekaligus ya sebagai harga yang yang diatur oleh pemerintah untuk prasejahtera, untuk kalangan masyarakat kecil begitu. Jadi sebetulnya minyak kita ini adalah minyak goreng rakyat yang muncul karena dulu pengusaha itu lebih mau menjual minyaknya untuk ekspor dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Nah, sekarang sudah diatur supaya balance antara kebutuhan domestik dengan ekspor, supaya ada ketenangan di masyarakat. Tadi Andrew bilang kita ini penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Masa sih sebagai rakyat kita tidak merasakan ketersediaan dari minyak itu di dalam negeri? Nah, itu pertanyaannya kenapa kemudian aturan ini ada. Dan saya kira yang menjadi persoalan adalah sekarang ini ada keinginan agar minyak kita itu tidak diatur harga eceran tertingginya. Jadi karena kemasannya bagus,
karena kualitasnya terjaga, kenapa ini nggak dimasukkan minyak premium? Nah, persoalannya di situ adalah dulu minyak curahnya ada, sekarang minyak curah udah nggak boleh. Jadi nggak boleh ada minyak goreng yang tidak di dalam kemasan selain kemasan minyak kita. Ya itu aturannya. Nah, saya kira ini yang harus kita kawal. Bagaimana caranya? Bukan ya kemudian minyak kitanya di stop, tapi minyak kitanya yang harus diawasi betul-betul supaya sampai ke ke tangan masyarakat begitu. Itu yang paling penting menurut saya, Andrew. Baik, jadi kembali lagi pengawasan yang ketat harus dilakukan oleh pemerintah ya, dan regulasi juga harus betul-betul jelas dan terlaksana dengan baik agar minyak kita ini, minyak untuk rakyat ini bisa tersalurkan kepada orang-orang yang tepat. Terima kasih Mas Ahmad telah berbagi pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami juga akan mengajak Anda melihat karyawan dan sahabat Daai TV menanam kebaikan di bantaran Sungai Ciliwung. Usai jeda di Halo Indonesia.